KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan pada besok, Senin, 17 Februari 2025. Jadwal pemeriksaan tersebut juga telah dikonfirmasi oleh pengacara Hasto, Roni Talapesi. Betul, ada surat pemanggilan untuk hari Senin, 17 Februari 2025, ujar Roni saat dikonfirmasi, Minggu 16 Februari. Akan tetapi, kata dia, pihak Hasto bakal mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan. Namun, tak dibeberkan lebih lanjut kapan Hasto mengajukan penjadwalan ulang. Roni menyebut, alasan penundaan tersebut lantaran pihaknya telah mengajukan gugatan pra-peradilan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi, kami akan mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan karena pada hari Jumat kami telah mengajukan pra-peradilan kembali pasca tidak diterima dalam putusan Kamis, 13 Februari, kemarin, tutur dia. Yang kami nilai harus mengajukan dua permohonan pra-peradilan, bukan digabungkan dalam satu permohonan pra-peradilan, ungkapnya. Lebih lanjut, Roni menyebut bahwa hal itu dilakukan berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Juyamto saat memutuskan tidak menerima gugatan pra-peradilan kliennya. Upaya ini kami lakukan agar pengadilan melakukan pemeriksaan pokok perkara pra-peradilan kami yang belum tersentuh dalam putusan, pungkasnya. Sebelumnya, informasi pemanggilan terhadap Hasto tersebut diungkapkan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto. Ia menyebut bahwa penyidik akan memeriksa Hasto pada pekan depan. Info yang kami dapatkan dari penyidik dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan lagi kepada yang bersangkutan, kata Tessa kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 14 Februari kemarin. Kemungkinan besar, Hasto dipanggil penyidik, pekan depan, terang dia. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto juga memastikan bahwa penyidikan kasus yang menjerat Hasto sebagai tersangka terus berlanjut usai pra-peradilannya tak diterima. Penyidikan kasus Hasto, lanjut terus, ujar Fitroh kepada wartawan, Kamis 13 Februari lalu. Adapun gugatan pra-peradilan tersebut merupakan bentuk perlawanan Hasto usai dijerat sebagai tersangka oleh KPK dalam dua perkara, yakni dugaan suap pergantian antar waktu, PAW, DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dalam putusannya, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Juyamto menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan yang dilayangkan Hasto tidak dapat diterima. Hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, ucap Hakim Juyamto, membacakan amar putusannya di PN Jakarta Selatan, Kamis 13 Februari lalu. Mengabulkan eksepsi termohon, menyatakan pra-peradilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, sambungnya. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai eksepsi yang diajukan pihak pemohon, terkait dengan KPK tidak berwenang, lalu surat gugatan bersifat kabur alias tidak terang, obscur libel, dinilai tidak beralasan hukum. Pertimbangan Hakim ini belum masuk ke tahap pokok pra-peradilan, sebab Hakim menilai permohonan ini tidak memenuhi syarat formil. Menurut Hakim seharusnya pra-peradilan ini diajukan dalam dua permohonan sebab Hasto mempermasalahkan dua sprindik yang diterbitkan oleh KPK. KPK menjerat Hasto sebagai tersangka dalam dua perkara. Pertama, yakni tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu, PAW, ex-caleg PDIP Harun Masiku dan dugaan perintangan penyidikan. Dalam perkara dugaan suap, Hasto diduga menjadi pihak yang turut menyokong dana. Ia dijerat sebagai tersangka bersama Doni Tri Istiqomah selaku orang kepercayaannya. Suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu diduga dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio F dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan,
Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 U Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. KPK manggil, besok harus datang, tapi Hasto bilang bisa ditunda enggak. Pra peradilannya dicoba lagi, hakim bilang maaf ini kok kabur sekali. Kasus PAAW, suap sana sini, Masiku menghilang kok jadi misteri. Saksi disuruh lupa HP tenggelam, aduh Hasto kok drama lagi sih. Main petak umpet lagi. KPK nyari, tapi lo sembunyi. Drama politik, skenario tinggi, tapi akhirnya tetap ketangkep lagi. Mau bilang saya difitnahi, giliran dipanggil saya sakit sih. Kali-kali pakai jurus delay, KPK senyum di suratnya ya. Hey, suap sana sini, Masiku menghilang kok jadi misteri. Saksi disuruh lupa HP tenggelam, aduh Hasto kok drama lagi sih. Main petak umpet lagi. KPK nyari, tapi lo sembunyi. Drama politik, skenario tinggi, tapi akhirnya tetap ketangkep lagi. Dulu bilang gak tahu, sekarang bilang bukan saya. Besok kalau kepepet, pasti bilang konspirasi negara. Main petak umpet terus ya capek lah, akhirnya masuk berita front page. Wah, jangan banyak drama, jangan banyak gaya, mau suci ya jangan main suap Bang Hasto ya. Main petak umpet lagi. KPK nyari, tapi lo sembunyi. Drama politik, skenario tinggi, tapi akhirnya tetap ketangkep lagi. Dulu bilang saya difitnahi, giliran dipanggil saya sakit sih. Berkali-kali pakai jurus delay, KPK senyum di suratnya ya. Hey, dulu bilang gak tahu, sekarang bilang bukan saya. Besok kalau kepepet, pasti bilang konspirasi negara. Nggak tahu suratnya ya. Hey, dulu bilang gak tahu, sekarang bilang bukan saya. Besok kalau kepepet, pasti bilang konspirasi negara. Terus ya capek lah, akhirnya masuk berita front page. Wah, jangan banyak drama, jangan banyak gaya, mau suci ya jangan main suap Bang Hasto ya. Aduh. Besok harus datang, tapi
Hasto bilang bisa ditunda, berapa raguannya dicoba lagi. Hati bilang maaf ini kau kabur sekali. Suasana sini masih ku menghilang, kau jadi misteri. Saksi bisu lupa sampai tenggelam. Aduh Hasto kau drama lagi sih. Main petaku berbagi laki-laki. KPK nyari tapi lo sembunyi. Drama politik skenario tinggi, tapi akhirnya tetap ketangkep lagi. Dulu bilang saya difitnahi, giliran dipanggil saya sakit sih. Berkali-kali pakai jurus delay. KPK senyum, suratnya ya hey. Kasus PAW suap sana sini masih ku menghilang, kok jadi misteri. Saksi disuruh lupa HP tenggelam. Aduh Hasto kau drama lagi sih. Main petaku berbagi laki-laki. KPK nyari tapi lo sembunyi. Drama politik skenario tinggi, tapi akhirnya tetap ketangkep lagi. Dulu bilang gak tahu, sekarang bilang bukan saya. Besok kau kepepet, pasti bilang konspirasi negara. Tahun berterus ya capek lah, akhirnya masuk berita front page one. Jangan banyak drama, jangan banyak gaya, mau suci ya jangan main sobat Hasto ya. KPK nyari tapi lo sembunyi. Drama politik skenario tinggi, tapi akhirnya tetap ketangkep lagi. Dulu bilang gak tadi fitnahi, giliran dipanggil saya sakit sih. Drama politik. KPK manggil terus, iya capek lah. APK nyari tapi lo sembunyi. Drama politik skenario tinggi, KPK senyum, suratnya ya hey. Saya difitnahi, giliran dipanggil saya sakit sih. Berkali-kali pakai jurus delay. KPK senyum, suratnya ya hey. Tapi akhirnya tetap lagi. Dulu bilang gak tetap ketangkep lagi. Dulu bilang gak tahu, sekarang bilang bukan saya. Besok kalau kepepet, pasti bilang konspirasi negara. Main petaku berterus ya capek lah.